Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua adalah pengikutnya yang selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin kepada seluruh para tuan guru, kepada semuanya, karena Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-9, yaitu tentang orang awam atau umum, muridin atau salikin, dan orang-orang yang arif. Ya, itu di pembahasan ringkasan hikmah yang ke-9. Nah, bermacam-macam jenis amal dengan sebab bermacam-macamnya sesuatu yang datang pada hati. Ya, yang maksudnya adalah bermacam-macam jenis ibadah atau amal ibadah seperti sholat, zikir, baca Quran, dan lain-lain. Apabila datang di dalam hati kita malu kepada Allah, nah perasaan itulah yang akan menimbulkan sesuatu pekerjaan yang johir. Timbul di hati itu syukur, ya, atau penyesalan, atau senang, bahagia, dan lain sebagainya. Maka akan timbul pekerjaan yang dilakukan oleh johir. Bermula orang yang arif. Orang arif ini adalah orang yang sudah makrifat pada Allah, dan seorang murid yang mana dia tidak berada dalam bimbingan guru. Apabila dia beribadah harus sesuai dengan yang di atas, sesuai dengan suasana hatinya, perasaan yang datang padanya. Jadi wirid yang datang pada orang ini harus sesuai dengan yang datang pada hatinya. Ya. Adapun seorang murid yang berada dalam bimbingan guru harus berwirid sesuai dengan perintah gurunya. Ya. Berbeda murid tanpa bimbingan guru dan murid bimbingan guru. Adapun orang umum, orang yang awam, ya, orang arif juga bukan, seorang murid juga bukan, orang awam, orang umum, ya. Dia harus mengerjakan wiridnya itu yang sudah ada yang di dalam hadis atau yang berada di Quran.
ya, atau wiridan kebiasaan Rasul seperti sholat, selesai sholat baca istighfar 33 atau baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 dan lain-lain. Tidak apa-apa ini orang awam mah ya, baca sesuai Rasul ini, sesuai hatinya ya. Kalau orang awam ini dia tidak ada hidup untuk ma'rifatullah, nggak ada keinginan nih orang-orang yang umum ini. Makanya jangan malu atau jangan marah ketika disebut orang awam, karena dia mah tidak ada keinginan untuk ma'rifatullah. Dia mah sesuai dengan kebiasaan Rasul saja ya, apa yang disampaikan guru-guru. Terus kata Rasul sudah diwirid, dibaca saja. Tetapi kalau murid ya, muridin atau salikin adalah orang yang hendak atau ingin makrifat kepada Allah ya. Muridin ini atau salikin ini dia mencari guru mursyid yang akan membimbingnya dia untuk ma'rifatullah. Ada keinginan seorang muridin mah atau salikin mah, beda dengan orang awam yang tadi ya. Nah, kalau orang arif ini adalah orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah ya. Itu tiga yang dijelaskan di hikmah yang ke-9 ini, yaitu orang awam atau umum, muridin atau salikin, atau orang arif ya. Untuk murid atau seorang salikin itu terbagi jadi dua. Ada murid yang melalui bimbingan guru, ada juga murid yang tidak dibimbing guru ya, tapi dia selalu mencari kawan atau teman yang bisa menjadikan atau memantau setiap kegiatan dan ibadahnya. Murid yang nomor 2 tanpa bimbingan guru ini contohnya seperti Sayyidina Umar dengan Salman Al-Farisi nih ya. Beliau berdua ini saling mengingatkan ya, saling memantau setiap kegiatan dan ibadahnya ya. Seperti Huzaifah Al-Yamani, sahabat Rasul ini diberi kemampuan oleh Allah itu bisa melihat hal-hal yang batin. Jadi bisa melihat orang ini munafik, jujur, ini memiliki sifat-sifat yang ini dan itu ya. Orang yang bergaul dengan manusia, yang melihat manusia yang kurang baik ya, belajar dari orang dari aib-aib orang lain itu sendiri juga ada ya. Orang yang bergaul dengan manusia, dia melihat nih aib-aib orang lain atau kesalahan orang lain. Itu seperti Nabi Isa alaihissalam ya. Kata beliau, aku belajar dari orang lainnya yang berbuat keburukan atau kejelekan atau kemaksiatan, dia dikembalikan kepadaku. Itu Nabi Isa juga belajar tanpa bimbingan guru ya, belajar dari orang. Jadi ada murid itu belajar melalui bimbingan guru, ada belajar tanpa bimbingan guru ya. Jadi seperti itu ya. Contoh juga ada wali-wali Allah ya yang ditarik langsung ya. Ini juga mungkin berhubungan dengan hikmah yang ke-8 nih. Ada Fudail bin Iyad ya, pada tahun 1807 Hijriah nih. Beliau ini seorang perampok nih, Fudail bin Iyad ini. Orang yang selalu bermaksiat pada Allah. Nah, tetapi dia diberikan hidayah langsung oleh Allah menjadi wali. Beliau ketika di Padang Arafah tidak berdoa ya. Ketika beliau ke Padang Arafah, beliau tidak berdoa. Kenapa? Karena ketika itu dia teringat seluruh kemaksiatannya di masa lampau. Akhirnya dia malu untuk berdoa dan tidak bisa berkata-kata apapun ya. Padahal kita ketika di Padang Arafah itu kan disuruh berdoa kepada Allah. Nah, tapi beliau tidak. Dia menyesali ya, mengingat dosa-dosanya dia yang telah lalu. Ini orang-orang seperti ini ya. Jadi halnya itu, keadaan hatinya itu seperti itu ya. Banyak juga contoh-contoh orang-orang yang sudah makrifat, orang-orang yang arif tadi ya. Seperti kejadian yang dialami oleh Ma'ruf Al-Furqi ya, di dalam rombongan perjalanan ya. Beliau ini, rombongan ini sedang melaksanakan puasa sunnah ya.
Dan ada salah satu yang berbicara, ya, di rombongan itu ada yang berbicara di tengah perjalanan, ya. Dia bawa air, dia berbicara, semoga Allah menyayangi orang yang meminum airku ini. Ya. Nah, ketika terdengar oleh Ma'ruf al-Qurhi ini, maka datanglah hal nih di dalam hatinya nih, yang menjadikan bahwa ini adalah perkataan yang luar biasa, yang akan diijabah. Lalu dia buka puasa, ya, dia meminum air orang yang ngomong tadi. Kata teman-temannya, kenapa kamu berbuka puasa sedangkan yang lainnya tidak? Kata Ma'ruf al-Qurhi, aku yakin ketika dia berkata, siapa yang meminum airku ini akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, makanya aku yakin doanya ini pasti dikabul, ya. Kan puasa juga cari rahmat Allah, ya. Minum yang dikatakan tadi juga, ya, mendapatkan rahmat Allah, ya. Jadi saya yakin, ya. Nah, yang datang kepada orang itu adalah keadaan hal yang ada di dalam hati, ya, jangan ditiru, ya, oleh kita para muridin atau orang-orang umum, orang awam. Ini untuk orang-orang yang arif saja, ya. Ada juga, ya, cerita Syekh Siri Sakti. Ini beliau ini pamannya Syekh Junaid al-Baghdadi, ya. Wafatnya 253 Hijriah, ya. Pada waktu itu, ya, ketika beliau, ya, sedang beristirahat, dikabari oleh orang-orang yang di pasar, karena beliau ini punya toko di pasar. Wahai Tuan Guru, ya, di pasar ada kebakaran yang besar, semua terbakar kecuali tokonya Tuan Guru tidak terbakar, ya. Kata beliau, kata Syekh Siri Sakti itu, alhamdulillah, ya. Nah, kata-kata syukur ini datanglah rasa atau hal atau keadaan di dalam hatinya, ya. Beliau merasa bersalah. Aduh, kenapa aku bersyukur terhadap toko yang tidak terbakar? Akhirnya dia merasa bersalah kepada Allah dan beristighfar, bertaubat selama 30 tahun lamanya. Tobatnya itu atas rasa syukur tadi. Padahal kalimatnya bagus, yaitu alhamdulillah. Tetapi beliau merasa keliru, mementingkan diri sendiri, ya. Beliau tidak memikirkan kaum muslimin yang tokonya, warungnya terbakar. Jadi syukurnya itu ketika datang hal merasa bersalah. Akhirnya beliau tobat selama 30 tahun, ya. Itulah perbedaan antara orang yang awam, orang umum kebanyakan, orang-orang yang tidak mau ma'rifatullah, ya. Yang kedua, para muridin, salikin, orang-orang yang hendak atau ingin ma'rifatullah. Beliau mencari guru-guru yang dibimbing, yang bisa membimbing dia. Dan yang ketiga yaitu orang-orang arif, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, ya. Mungkin itu yang dijelaskan di ringkasan hikmah yang ke-9. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Al-Fakir, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kepada semuanya, khusus kepada para tuan guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.